Youth on Fire Online The Gap Community. Yes. Oke, hari ini kita bakal ibadah yang sharing nanti ada Kak Desin. Terus kita nanti bakalan ada yang seru banget itu segmen live kita. Boleh kasih tahu nggak Bang Jul segmennya apa? Ya boleh lah ya. Kayak kemarin. What in the box? Oke. Nah itu. Nanti yang main bakal seru-seru banget orangnya. Nah buat kalian yang baru pertama kali join, nanti kalian boleh klik yes di Instagramnya The Gap. Dan buat kalian yang mau share link ini ke teman-teman kalian, boleh banget tinggal share nanti. Linknya ada di situ ya. Ya ada lah di situ. Pokoknya bisa lah dibikin. Gimana caranya? Ya kalian pasti bisa lah. Oke. Sekarang kita bakalan praise and worship. Mari buat teman-teman kita bangkit berdiri dari tempat duduk atau apapun itu, kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan sama-sama. Oke, kalian udah nggak sabaran kan? Kita mulai. Ini dia. Let's give our best. Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Your love goes on. Let's sing together. You carry us when the world gives way. You cover us with your endless grace. Love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. The time is up for chains and shadows. You gave the world a light to follow. A hope that shines beyond tomorrow. As your love goes on and on and on. Your love goes on. You carry us when the world gives way. You cover us with your endless grace. Your love is relentless. Woo! Your love is relentless. Your love is relentless. Your love is relentless. Let's sing together. Tearing through the veil of darkness, breaking every chain, you set us free. Fighting for the furthest heart, you gave your own life for all to see. Tearing through the veil of darkness, breaking every chain, you set us free. Fighting for the furthest heart, you gave your life. Your love is relentless. Your
upon me, Lord. Let's praise the Lord. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Ya Tuhan, kasih kau tidak pernah menyerah Tuhan. Teman-teman, kita balik lagi. Sorry ya, tadi itu ada kesalahan. Kesalahannya bukan terdapat pada komputer, laptop Anda, tapi dari internet kita. Jadi kita bakal masuk lagi ke segmen. Nah, gue jelasin lagi segmennya adalah What is in the box. Jadi yang bakal main ada Cirosa, ada Sam sama Kirei, teman-teman. Nah, mereka nanti bakal masukin tangan mereka ke box ini dan mereka bakal nembak apa yang ada dalam box itu. Tapi ya isinya karena gue yang nyiapin ya pasti aneh-aneh lah ya. Oke, dimulai dari, karena tadi udah Om Pimpa ya, jadi dimulai dari Sam. Oke, Sam, kamu jelasin ya apa bentuknya. Ayo, yo tadi. Apa tuh Sam? Bentuknya bulat, Bulat. Terus licin, licin, bentuk bulat licin. Wow. Oke, udah Sam, nanti kelamaan kamu jadi tahu Sam. Oke, tangan di belakang ya. Sekarang giliran. Oke. Ayo Kirei. Oke. Waduh, kok nggak ada takut-takutnya sih? Cuma, Tahu ini kayaknya. jangan dikasih tahu. Bentuknya tahu. 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 Yakin? Oke. Jangan dilihat ya tangannya. Cirosa. Cirosa kasih Sam aja. Wow, nggak ada yang. Oke, ini sorry. Oke, Cirosa. Masukin dua tangannya dong, Ci. Masa satu doang? Dua dong. Apa nih? Apaan tuh? Coba. Oke. Oke. Iya. Udah, nggak boleh. Oke, tangannya. Oke, dimulai dari Sam. Kira-kira apa Sam? Pegang Sam capek. Apa coba Sam? kayak boba, Boba, Cendol. cendol. Itu loh mainan Apa? yang Apa Ci? Mainan apa Ci? mainan anak-anak yang Main anak-anak yang apa Ci? Yang apa Ci? ini mah bukan mainan anak-anak. Jadi apa Ci? Ih, nggak tahu namanya yang water apa sih ya? Slime apa gitu? Ya slime tapi Bukan. Jadi kayak pearl apa sih? oke, itulah ya pokoknya kayak main anak-anak. Ya. Yang benar adalah kameranya yang mana nih Bang? Yang mana ini? Oke. Cendol. Cendol. Takjil semua orang. Yang benar berarti adalah Kirei. Bang Jul, silakan. Lapar. Jadi lapar ya? Iya, iya. Kayak mainan anak-anak Ci. Iya, Mainan anak-anak kata Cici. Tapi Sam nggak takut. Nggak takut. Oke, kali ini bentuknya aneh. Pasti Sam takut. Berarti Sam itu orangnya nggak penakut ya? Kayaknya Harusnya enggak sih. kita masukin buaya atau apa? Ada Jaxi, ada Kadesin, ada Kapia. Jaxi tuh Jestron biasa lah namanya tuh. Oke, sekarang karena tadi Sam, sekarang giliran Cirosa. Ci. Apa Ci? Oke. Gerak-gerak ya? Enggak sih. Iya tapi Susah nebaknya. Tapi? Kesini. apa tuh? Apa tuh yang kedua? Ya udahlah. Ya udahlah ya. Udah tahu? Oke, sekarang Kirei. Apa ya? Apa ya? Kok kalian gak ada yang takut sih? Gue udah capek nyiapin loh. Ini kayak bisa dua gitu. Bisa dua ya? Oke, kira-kira Iya. oke. Sam, Sam, oke Sam. Wah, apalagi Sam gak akan takut sama sekali nih. Sorry. Udah Sam, gitu aja. Apa ya? tahu, Tahu, oke. Oke, Cirosa, kira-kira apa Ci? rambut palsu kali. Rambut palsu. Kirei? Rambut palsu atau enggak apa? Apa sih rambut nenek? Oh, saya baru tahu. Apa tadi namanya? Rambut nenek bukan? Rambut nenek. Oh, rambut nenek itu makanannya? Oh, kalau Antara wig atau enggak itu? oke wig. Sam, apa rambut kira-kira? palsu. Hah? Rambut palsu, Rambut palsu. Dan jawab salah. Bang Jul. Apa nih Bang? Rambut palsu tapi dikit Bang. Kepang boy. Pantesan ada dua. Oke, berarti yang benar adalah
semuanya ya? Oke, semuanya. Ini bener. Saya bikinnya Pak. Nggak ada yang Gak ada yang Sam cuma gitu doang. Lain kali kita nggak usah ajak Sam ya. Ayo cepat buru bang, durasi. Ayo teman-teman yang ajak ngobrol dong kita di. Ayo Jaxi, tolong Jaxi. Nah, Jaxi tuh suruh ini dong biar gabung. Oke, ini kalian nggak? Oke, dah. Sekarang dimulai dari Kire ya atau Kire? Oke, Kire bang. Ew, ew, ew. Apa ya? Apa ya? Tahu udah Kayaknya. kayaknya. Gila gitu doang. Oke, Sam. Wah, apalagi ini? Coba Sam, kira tahu nggak apa ya isinya? Udah, bentuknya gimana? Kayak Lihat, kayak. Tahu nggak? Udah ya. Oke, udah bisa kebayang? Oh, jangan lama-lama Sam. belum Oke, tahu. belum tahu ya. Tapi udah tahu lah ya. Cirosa. Coba. Ini lompat. Eyo. Apa sih nih? Oh ya tahu. Tahu udah. Gitu dong. Wow. Sudah habis, guys. Dimulai dari Kire. Kira-kira apa Kire? Kolang-kaling. Kolang-kaling. Sam, sudah tahu apa itu kolang-kaling. Tahu. Tahu. Tahu apa? Coba. Nggak tahu. Nggak tahu. Kolang-kaling. Kolang-kaling. Oke, yang benar adalah Enak tuh. kolang-kaling. Gila gampang banget ini game. Bang Jul, asisten. Hehehe. Berasa nggak ada tantangannya? Enggak. Yang lucu tuh Sam. Dia sebenarnya tahu, cuman belum ada sumber untuk belum pernah makan kolang-kaling Sam. Pernah. Pernah belum? Belum, nanti suruh papa beli ya. Jadi skornya berapa sekarang? Kirain ada 2 ya? 3, Cirosa 2 kayaknya. 2. Oke. Berarti pemenang segmen ini adalah Kire. Tepuk tangan guys. Yeay. Oke, cukup sekian. Silakan ke Bu. Maaf ya. kita Bapak. terlalu- Iya, aduh. Oke, next kita bikin segmen ini kayaknya memang harus yang ekstrim deh. Terus jangan ajak Sam. Sam itu, aduh dia, gitu doang, nggak ada ekspresif. Harusnya yang hidup deh. Bukan, yang hidup, yang nyata gitu, kayak hewan apa gitu, buaya dimasukin, Bang Jul dimasukin. Kayak contoh Bang. Oke, abis ini kita ngapain Bang? Kita masuk apa? Oke, orang baru dan persembahan. Saya ambil handphone saya dulu. Oke, buat teman-teman baru yang baru pertama kali join di live The Gap on Fire Online, kalian bisa cek di Instagramnya kita, The Gap Community. Nih, kayak gini nih. Oke, kita bakal bikin story. Nah, kalian nanti bisa post di situ. Bentar, saya rambutnya rambut saya dulu. Oke. Kita sekarang The Gap Live. Aduh, sorry, saya ulang dulu. Gimana sih nadanya, Bang? Kita lagi live story cek gitu ya. Kita lagi live online cek. Oh, oke. Oke. Kita lagi on fire online cek. Buat kamu yang baru pertama kali hadir, klik yes ya, biar kita saling kenal. Oke. Oke. Nah, di sini ntar bakal dibikin. Aduh, apa nih? Polling ya? Polling. Apakah kamu baru pertama kali join? Kok join? Kok jadi pertama kali join? Oke. Nah. Oke, nanti kalian klik yes ya. Oke. Asisten. Sini aja deh.
Oke. Nah, buat teman-teman yang tadi udah lihat di Instagram, kalian join biar kita bisa saling mengenal lebih dekat lagi. Nah, sekarang kita mau persembahan nih. Tadi saya sudah bikin ayatnya. Ada di... Sabar, boy. Nah, ada di... Oke, yang ada di 2 Korintus 8 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke, jadi buat teman-teman, yuk kita memberi apa yang Tuhan kasih buat kita selama kita kasih lihat bahwa kita juga bersyukur akan kasih-Nya. Oke, buat teman-teman nanti di situ ada link. Kalian bisa kirim persembahannya lewat GoPay, link, e-banking dan lain-lain. Nah, pokoknya banyak lah. Nanti kalian masukin di situ ya. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Abis itu kita worship. Oke kan? Ya, saya tidak hafal Bung Randonnya. Oke, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua Tuhan penyertaan dan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang Tuhan kami mau memberi Tuhan apa yang ada pada kami Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan mempermuliakan Engkau Tuhan. Biarlah kami memberikan Tuhan dengan sukacita dan penuh dengan kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan bisa memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke guys, sekarang kita mau worship. Kita siapin diri kita bawa diri kita kepada Tuhan supaya kita hari ini kita beribadah dengan sukacita. Check it out. There's a simplicity, humility to the way you love me, an honesty, a purity. God, you make it easy. No special words or formulas could ever win you over, for your love is undeserved. Even when I can't see clearly, somehow you still make it easy. Your love's uncomplicated. You love me just the way I am. So I stand before you. I'm totally surrendered with open hands and open heart. Jesus, have your way in me. Jesus, have your way in me. My brokenness, my loneliness, and the secrets you see, my deepest thoughts, my hidden ones. God, you see right through me, even when I'm overthinking. Somehow you still love me simply. Your love's uncomplicated. You love me just the way I am. So I stand before
children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. And may His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. Amen. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is
kami hari ini boleh menikmati penyembahan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan ibadah on fire online kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biar ketika firman-Mu dibagikan pada sore hari ini, kami percaya bahwa setiap kami akan diberkati Tuhan. Setiap kami akan mendapatkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati kami semua, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saya grogi teman-teman, tolong kasih saya support. Terima kasih buat Johan dan tim yang membuat saya grogi hari ini. Ini satu kehormatan untuk saya bisa ada di depan dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang ketaatan. Ya, saya percaya ketika kita mendengar kata ketaatan, kalau saya mendengar kata ketaatan, saya akan mengingat bahwa ketaatan itu selalu berhubungan dengan rules. Ya, aturan yang harus ditaati, sesuatu yang harus memaksakan saya. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama teman-teman, bagaimana kita memahami ketaatan di dalam paradigma Yesus, paradigma Allah, ya. Dan kita mau sama-sama belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham, ya. Kita sama-sama membuka dari kitab Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan secara cepat. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu bangkitlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya membawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya berhenti di sini, teman-teman. Seperti tadi saya katakan bahwa ketika kita bicara tentang ketaatan, satu hal yang kita pasti akan pikirkan adalah itu adalah aturan, itu adalah suatu rules yang memaksa saya untuk tunduk, ya. Tapi mari kita mau sama-sama belajar hari ini, ketaatan seperti apa sih yang Allah kehendaki dari kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya mulai dengan arti atau pengertian dari kata ketaatan. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketaatan merujuk kepada kepatuhan, kesetiaan, dan juga kesalehan. Ya, dengan akar kata taat yang artinya tunduk kepada Allah, pemerintah, dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat dari pengertian atau kata ketaatan itu sendiri, sepertinya ada paksaan. Ya, tapi sekali lagi, bukan itu yang kita mau bicara hari ini. Ya, kita akan berbicara ketaatan di dalam cara pandang Allah, dan kita belajar bersama-sama dari tokoh Abraham.
Ya, saudara bisa melihat perjalanan kita tarik ulur ke belakang di Kejadian 15, Abraham baru dijanjikan akan memiliki keturunan. Pada saat Abraham berusia 75 tahun. 25 tahun baru dia mendapat jawaban akan kelahiran Ishak. Lalu saat berumur 100 tahun, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, persembahkanlah kepadaku. Nah, kalau kita ada di dalam posisi Abraham, saya percaya kita semua menolak untuk taat. Ya, saya secara pribadi pun akan menolak. Masa sih Tuhan, saya kan dijanjikan seorang anak. Bahkan anak saya akan menjadi keturunan segala bangsa. Tapi buktinya Tuhan sekarang suruh saya mempersembahkan anak saya yang tunggal. Tetapi ketika kita merujuk kepada sikap atau respon Abraham, kita bisa melihat ada ketaatan yang sempurna yang dilakukan oleh Abraham. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Abraham merespon ketaatan itu dengan sempurna? Bahkan tidak mempertanyakan, Tuhan kenapa? Ya. Kalau saya ada di posisi Abraham mempersembahkan seorang anak yang sudah dijanjikan 25 tahun, saya akan tanya sama Tuhan, Tuhan kan bilang mau kasih saya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi sekarang saya harus mempersembahkan anak saya yang satu-satunya ini. Tapi sekali lagi, Abraham tidak melihat kepada dirinya. Ya, ketaatan ini sangat luar biasa, teman-teman. Kita mau belajar. Kalau kita merujuk kembali kepada ketaatan, ada kepatuhan, ada kesalehan, ada kesetiaan. Yang kita mau belajar, kenapa sih sampai Abraham bisa punya ketaatan seperti itu kepada Allah? Yang saya pelajari pertama adalah ketika kita melihat di ayat 2, sebelum ke ayat 2, ya ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Di sini ada satu proses yang disebut sebagai proses mendengarkan. Ya, sekali lagi kita balik, ketaatan itu merujuk kepada kepatuhan dan kepatuhan dari mendengarkan. Ya, yang pertama ada proses mendengarkan yang dilakukan oleh Abraham. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ya, teman-teman, seringkali ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita diajak dalam satu level untuk mendengar suara Tuhan, kita tentu memakai akal pikiran kita untuk mempertanyakan, benar tidak ya ini suara Tuhan? Benar tidak ya kalau yang saya lakukan itu adalah kehendak Tuhan? Tapi mari kita lihat Abraham. Abraham mendengarkan, dan lalu kemudian langkah berikut yang Abraham lakukan adalah memperhatikan apa yang Tuhan bicarakan. Karena di dalam firman ini tidak dituliskan Abraham komplain sama Tuhan ya. Tapi dilanjutkan dengan ayat berikutnya, pagi-pagi benar dia bangun. Wah, kalau kita bicara ketaatan kita ternyata ketaatan itu harus ada. Pertama mendengarkan. Lalu yang kedua, ada ketaatan yang langsung tidak ditunda-tunda, ya. Karena merujuk pada pagi-pagi benar, artinya Abraham excited melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun itu mempersembahkan anaknya yang tunggal. Lalu kita masuk pada proses yang kedua. Setelah dia mendengarkan, dia memperhatikan baik-baik, ya. Di dalam proses memperhatikan ada satu hasil dari sebuah pengertian, ya. Ketika kita bicara, oh saya memperhatikan firman Tuhan, kita sering lihat ya, saya kalau datang ke gereja duduk di barisan paling depan mungkin, kalau offline ya, saya duduk di depan, bahkan saya memperhatikan pengkhotbah atau orang yang membawakan firman dengan seksama sekali. Tapi belum tentu saya sedang memperhatikan khotbahnya, ya. Tapi hari ini kita mau belajar, ternyata proses kedua yang dilalui oleh Abraham ketika dia mendengar, dia memperhatikan dengan baik apa yang Tuhan mau dia lakukan. Yaitu dia pagi-pagi sekali, itu merujuk kepada dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dia membawa bujangnya, dia membawa kayu untuk dipersembahkan, dia membawa pisau untuk menyembelih Ishak. Saudara, hari ini kita naik level, kita mau melihat bahwa ketaatan itu sesuatu yang harus segera kita lakukan.
Kadang-kadang di dalam hidup kita sebagai orang percaya, apalagi kita anak-anak muda, kita selalu berpikir bahwa nanti aja deh Tuhan, nanti aja deh, kayaknya itu gak cocok deh buat saya. Saya mau masuk kuliahnya ini Tuhan, tapi kayaknya kalau itu gak cocok deh buat saya. Tapi hari ini kita mau belajar. Ketika Tuhan memanggil kita harus langsung meresponnya seperti Abraham. Ya, ada ketaatan yang memperhatikan, ya, memperhatikan di sini tidak merujuk hanya pada mata atau indera penglihatan, tetapi ada respon hati yang benar dan sungguh-sungguh mendalami apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Dan di dalam memperhatikan, kita mendapatkan pengertian yang benar dari ketaatan yang Tuhan kehendaki dari kita. Lalu yang ketiga, kita mau melihat ada proses berikutnya. Setelah tadi ada mendengarkan, memperhatikan, maka yang ketiga adalah melakukan atau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup Abraham. Kita merujuk kepada ayat yang ketiga, ya. Kalau kita melihat keesokan harinya, pagi-pagi sekali, kalau kita bisa mengukur jarak antara rumah Abraham dengan Gunung Moria, sebenarnya itu jaraknya sangat jauh, saudara. Jaraknya sekitar 20 km ya, kalau di Google ya, itu di Google ya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat Abraham untuk melakukan, untuk taat, untuk tunduk pada kehendak Allah, yaitu menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban bagi kita semua, ya. Dan itu menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya bahwa ketika kita merespon firman Tuhan, kita harus ada action, ya. Ketaatan bicara action, ya. Jadi yang pertama kita bicara ketaatan adalah mendengarkan, yang kedua memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki, yang ketiga ada langkah yang kita ambil. Ya, saya percaya ini menggugah kita, paradigma kita harus diubahkan. Ya, ada proses-proses ini yang harus kita lalui untuk kita sampai pada ketaatan yang sempurna seperti seorang Abraham. Ya, dilakukan itu tidak dengan sungut-sungut. Kita kalau perhatikan ya, Abraham bahkan sudah mengikat Ishak, ya, sudah siap untuk disembeli. Dan kalau saya dan teman-teman ada di posisi Abraham, Anda akan menyembelih anak kandung Anda satu-satunya. Kira-kira apa yang ada di dalam hati saudara? Ya. Dan kalau kita melihat bagaimana ketika Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, kan ini sudah siap, apinya sudah siap, mezbahnya sudah siap, semua kayu sudah siap, mana korbannya?" Ya, pertanyaan itu sepertinya melukai hati Abraham pada saat itu. Tapi itu tidak diekspresikan oleh Abraham, saudara-saudara. Ya, Abraham dengan santai menjawab, "Tuhan menyediakan." Kalau kita melihat ketika kita melangkah dalam ketaatan kepada Tuhan, ya, ada iman, ya. Ada iman yang dibangun di dalamnya. Ya, ada iman yang benar-benar keluar dari pengenalan kita akan siapa Allah di dalam hidup kita. Ya, Abraham bisa saja tidak taat. Perjalanan 20 km itu bukan perjalanan yang pendek. Dia bisa saja menyimpang kemana. Tapi Abraham tahu di dalam ketaatan ada penyediaan Tuhan bagi dia dan anaknya. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, ada domba untuk menggantikan Ishak. Teman-teman, coba kita ambil waktu sedikit berpikir. Sejauh mana kita, ya, ada proses-proses yang harus kita lalui, karena ketaatan tidak bicara instan. Itu proses selama kita hidup sebagai orang percaya. Dan ketaatan itu bukan memang begitu aturannya di gereja atau itu aturannya di sekolah. Saya pakai helm karena nanti kalau tidak saya ditangkap polisi. Ya, bukan itu bicara ketaatan yang sempurna. Ketaatan adalah ketaatan yang pakai telinga kita untuk mendengar, mata kita untuk memperhatikan, dan respon hati kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, lalu apa yang kita pelajari dari 3 proses itu? Ya, dari 3 proses ketaatan yang Abraham lakukan, ya dari dia mendengarkan firman Tuhan, lalu dia merespon atau memperhatikan, dan dia melakukan untuk mempersembahkan Ishak. Ada 3 hal yang benar-benar kita
harus pelajari. Yaitu yang pertama, ketaatan itu timbul dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Ada hubungan pribadi yang dibangun secara intim dengan Tuhan. Sehingga kita mendapatkan pengertian yang sebenarnya bahwa taat itu keluar dari hati kita. Ya. Yang kedua yang kita pelajari dari Abraham adalah ketaatannya itu merupakan buah dari imannya kepada Allah. Ya. Iman apa? Iman karena dia mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Catatannya buat kita teman-teman, ketaatan ternyata bukan karena dipaksa, tapi ketaatan lahir dari kasih kita kepada Allah. Dan kita mengenal Allah dengan benar. Yang ketiga, ketaatan mendatangkan berkat. Berkat itu bonus. Tapi ingat, ketika kita taat, penyediaan Tuhan ada. Sama seperti Abraham, dia tidak pernah berpikir akan ada domba di balik dia mempersembahkan Ishak. Tapi ketika dia hanya taat dengan iman kepada Allah, Allah memberkati dia dan membuat hari itu Ishak tidak jadi dipersembahkan, tetapi akan digantikan dengan seekor domba. Abraham tidak tahu, tapi ketika dia mengambil langkah untuk taat, dia menemukan satu iman yang standarnya level naik, ya, naik. Dan sebelum saya menutup firman kita pada hari ini, saya cuma mau ajak kita semua bahwa ya kita menemukan satu kepercayaan yang baru dengan level yang berbeda di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau jadi orang yang taat? Ataukah kita mau tetap percaya pada apa yang kita pikirkan? Jawablah dengan hati kita masing-masing dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu meneguhkan kami. Kami mau belajar bahwa ketaatan kami didrive oleh pengenalan, oleh iman, oleh cinta, oleh kasih kami kepada Engkau. Sama seperti Abraham, yang benar-benar menyadari bahwa ketaatan itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi ketaatan lahir dari hatinya karena dia mengenal Allah yang dia sembah. Terima kasih Tuhan buat semua perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih buat semua pengalaman rohani yang kami lalui bersama Engkau. Biar itu membawa kami untuk naik level di dalam ketaatan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke Kak Desin, udah Kak. Thank you Kak Desin buat sharing firman-Nya tentang ketaatan. Oke, cukup segini. Buat teman-teman, thank you yang udah buat yang ngikutin terus dari ada Elvin Tobing, ada Cirosa, ada Kak Pierre, ada Kari, ada Kak Ati, ada banyak. Thank you banget udah ngeramein di live chat kita. Ibadah kita udah kelar, tapi kalian 2 minggu lagi kita bakal ada youth lagi. Dan, segmennya itu bakal seru banget. Nanti bakal ada Pastor Kids yang bakal Pastor Kids di gamenya. Jadi anak-anak penatua kita bakal main game bareng. Pasti bakalan seru banget. Jadi tungguin 2 minggu lagi. Oke, ibadah kita udah kelar. Thank you yang buat nonton, buat semuanya. Thank you buat Kak Desin, Bang Kamil, Bagas, Kire, Cirosa. Aduh, semuanya banyak banget di sini tuh. Kayaknya sih. Oke, thank you buat nonton. Sampai jumpa. Bye-bye.